Pernahkah kita membayangkan berjalan sendirian di tengah hutan gelap, mengikuti cahaya kecil tanpa tahu siapa yang menanti di depan? Inilah kisah Sunan Kalijaga, seorang wali yang memilih melangkah dalam sunyi, menempuh perjalanan batin di alas mentau, dipandu hanya oleh keyakinan dan cahaya penunjuk jalan. Malam itu bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan awal dari perubahan besar yang kelak memengaruhi banyak kehidupan. Mari kita telusuri kisahnya dan temukan makna di balik setiap langkah dalam gelap. Malam turun perlahan di alas mentau. Hutan itu gelap, lebat, dan sunyi. Terlalu sunyi untuk sekadar disebut malam biasa. Angin berdesir pelan, menggoyangkan dedaunan tua yang seakan menyimpan ribuan rahasia masa lalu. Di antara pepohonan tinggi yang menjulang, tampak seorang lelaki berjubah lusuh melangkah perlahan. Dialah Sunan Kalijaga. Langkahnya tenang, tidak tergesa, meski jalan tanah di hadapannya licin oleh embun malam. Setiap jejak kaki yang ditinggalkan seolah menyatu dengan bumi, seakan hutan itu mengenal siapa yang sedang melintasinya. Nafasnya teratur, wajahnya teduh, dan matanya memandang lurus ke depan. Bukan dengan rasa takut, melainkan dengan keyakinan. Alas mentau bukan hutan biasa. Banyak orang menghindarinya, menyebutnya angker, tempat makhluk tak kasat mata berdiam. Namun bagi Sunan Kalijaga, hutan ini adalah ruang perenungan, tempat sunyi untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Disinilah ia sering menguji keteguhan hati, mematangkan jiwa, dan mendengar suara batin yang tak pernah terdengar di keramaian. Sesekali ia berhenti, memandang langit yang hanya menampakkan potongan kecil cahaya bulan di sela dedaunan. Cahaya itu jatuh samar di tanah, membentuk bayangan-bayangan aneh. Namun Sunan Kalijaga tersenyum tipis. Baginya, terang tidak selalu harus menyilaukan. Cahaya kecil pun cukup selama menunjukkan arah. Dalam keheningan itu, ia merenungi perjalanan hidupnya, dari masa lalu yang penuh gejolak, hingga jalan sunyi dakwah yang kini ia tempuh. Ia tahu, jalan kebenaran tidak selalu ramai oleh pujian. Kadang justru harus dilalui sendirian, dalam gelap, tanpa saksi. Tiba-tiba angin berhenti. Hutan seakan menahan napas. Sunan Kalijaga berdiri tegak, bukan karena takut, melainkan karena merasakan sesuatu. Sebuah panggilan halus yang tak terdengar oleh telinga, namun jelas terasa di hati. Ia menundukkan kepala, membaca doa dengan lirik, menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Langkah kembali berlanjut. Semakin dalam ia memasuki alas mentau, semakin kuat tekannya. Ia tahu, dari hutan inilah kelak akan lahir perubahan besar. Bukan dengan pedang, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih. Malam itu, alas mentau bukan sekadar hutan. Ia menjadi saksi perjalanan seorang wali yang berjalan sendirian dalam gelap, agar kelak mampu menuntun banyak jiwa menuju terang. Keheningan alas mentau semakin terasa berat. Bukan keheningan yang menenangkan, melainkan sunyi yang menekan dada, seolah setiap ruang di hutan itu dipenuhi oleh sesuatu yang tak terlihat. Udara terasa lebih dingin, menusuk kulit, membuat bulu kuduk siapapun yang melintas berdiri tanpa diminta. Pepohonan di sekeliling tampak kian rapat, batang-batang tua menjulang bengkok, seperti pilar raksasa yang mengurung jalan setapak di tengahnya. Akar-akar besar menjalar di tanah, menyerupai urat nadi bumi yang berdenyut pelan. Setiap langkah menimbulkan bunyi lirih. Retakan ranting kering yang terdengar terlalu keras di tengah sunyi. Tak ada suara burung, tak ada dengungan serangga. Hutan seakan telah mengusir seluruh tanda kehidupan. Kabut tipis merayap rendah, melingkari kaki,
bergerak perlahan seperti makhluk hidup yang sedang mengamati. Jarak pandang memendek, dunia seakan menyempit, menyisakan lorong gelap yang hanya cukup untuk satu orang berjalan. Dan di lorong itulah Sunan Kalijaga melangkah sendirian. Tekanan terasa bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada batin. Pikiran manusia biasa mungkin akan dipenuhi bayangan ketakutan tentang makhluk yang bersembunyi, tentang suara-suara yang tak terlihat sumbernya. Namun Sunan Kalijaga justru merasakan hal lain, ujian kesabaran dan keteguhan hati. Sesekali terdengar suara samar, bukan panggilan, bukan bisikan, melainkan gema langkahnya sendiri yang memantul aneh di antara pepohonan. Suara itu kembali dengan jeda yang tak wajar, seolah hutan sedang menirukan geraknya. Namun ia tak menoleh. Ia tahu ketakutan sering lahir dari perhatian yang salah arah. Gelap semakin pekat. Cahaya bulan hampir tak mampu menembus kanopi daun yang saling bertaut. Bayangan bergerak di sudut penglihatan, bukan karena sesuatu benar-benar ada, melainkan karena mata manusia berusaha mencari bentuk di tengah kekosongan. Di saat seperti inilah, banyak orang kehilangan arah. Namun Sunan Kalijaga justru meneguhkan langkah. Ia memahami bahwa tekanan adalah bagian dari perjalanan. Hutan ini, dengan segala kesunyian dan kegelapannya, sedang mengajarkan satu hal, bahwa kekuatan sejati lahir ketika manusia tidak melawan gelap dengan amarah, melainkan dengan ketenangan. Angin kembali berdesir, kali ini lebih dingin, daun-daun bergetar, menciptakan suara gemerisik panjang, seperti desahan napas tua yang kelelahan. Namun di balik suasana yang menekan itu, ada keteraturan. Alam tidak mengancam, ia hanya menguji. Langkah Sunan Kalijaga tetap mantap. Setiap tarikan napasnya terjaga, setiap geraknya terukur. Ia tidak datang untuk menaklukkan alas mental, melainkan untuk melewatinya dengan penuh hormat. Dan di tengah hutan yang sunyi dan gelap itu, justru terlihat jelas satu hal. Ketenangan hati mampu menjadi cahaya, bahkan saat tidak ada terang yang terlihat. Di tengah kepadatan gelap yang seolah tak berujung, sesuatu berkilau. Bukan kilat, bukan pula pantulan bulan, sebuah cahaya kecil muncul di antara semak belukar, redup namun jelas, bergerak pelan seperti denyut nadi yang baru terbangun. Warnanya lembut, keemasan pucat, mengingatkan pada cahaya kunang-kunang di malam musim kemarau. Cahaya itu melayang rendah, naik turun dengan ritme yang teratur, seakan memiliki kehendaknya sendiri. Tidak menyilaukan, tidak pula mengganggu pandangan, justru kehadirannya terasa menenangkan, seperti titik harap di tengah ruang yang menekan. Sunan Kalijaga menghentikan langkah. Pandangan matanya tertuju pada cahaya kecil itu, bukan dengan rasa heran berlebihan, melainkan dengan kesadaran penuh. Ia tahu, tidak semua yang tampak asing harus dihadapi dengan curiga. Ada isyarat yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Perlahan, cahaya itu bergerak menjauh, lalu berhenti, seakan menunggu. Jaraknya tidak terlalu jauh, cukup untuk dilihat, namun tidak cukup dekat untuk disentuh. Dalam diam, cahaya itu seperti mengajak, bukan memerintah. Tidak ada paksaan, hanya tawaran untuk mengikuti. Langkah kembali dimulai. Setiap kali ia melangkah, cahaya itu pun bergerak, menjaga jarak yang sama, kadang naik lebih tinggi, kadang merendah, menyusuri udara di antara batang pohon. Daun-daun di sekitarnya memantulkan kilau lembut, menciptakan bayangan berlapis yang bergerak perlahan. Hutan yang sebelumnya terasa menekan kini berubah wajah. Bukan menjadi terang, tetapi menjadi terarang. Gelap masih ada, sunyi masih menyelimuti, namun tidak lagi membingungkan. Cahaya kecil itu tidak mengusir malam, ia hanya menunjukkan jalan.
Dalam perjalanan mengikuti kilau itu, Sunan Kalijaga merasakan getaran halus di dadanya, bukan ketegangan, melainkan ketundukan. Seakan ada pesan yang disampaikan tanpa kata, bahwa manusia tidak selalu membutuhkan jawaban besar, cukup petunjuk kecil yang diikuti dengan keyakinan. Cahaya itu sesekali bergetar, berkedip pelan, lalu stabil kembali, geraknya konsisten, tidak tergesa, seolah mengajarkan bahwa tujuan tidak harus dicapai dengan langkah cepat, melainkan dengan langkah yang tepat. Di satu titik, cahaya berhenti di atas tanah yang lebih lapang, tidak ada tanda mencolok, hanya ruang hening yang terasa berbeda, lebih dalam, lebih berat, namun juga lebih jernih. Cahaya itu berdiam beberapa saat, lalu perlahan meredup. Bukan menghilang secara tiba-tiba, melainkan memudar seperti napas terakhir senja, hingga akhirnya, yang tersisa hanyalah gelap yang tenang. Sunan Kalijaga berdiri di tempat itu. Ia tidak merasa kehilangan. Justru sebaliknya, ia merasa telah sampai pada awal dari sesuatu yang lebih besar. Cahaya kecil itu mungkin telah pergi, namun arah yang ditunjukkannya telah tertanam di dalam hati. Dan di alas mental, pada malam yang sunyi itu, sebuah petunjuk kecil telah membuka jalan bagi perjalanan yang kelak akan mengubah banyak kehidupan. Keheningan yang tersisa bukanlah kehampaan. Ia berubah menjadi ruang yang penuh makna, seolah alam sendiri sedang membuka tirai yang selama ini menutupi sesuatu yang lebih dalam. Udara terasa berbeda, lebih padat, namun sekaligus lebih ringan, seperti ada beban lama yang perlahan dilepaskan dari jiwa. Sunan Kalijaga menarik napas panjang. Di titik inilah, perjalanan tidak lagi ditentukan oleh langkah kaki, melainkan oleh kesiapan hati. Tidak ada jalan yang terlihat jelas, tidak ada tanda arah yang kasat mata, namun justru ketidakpastian itulah yang menjadi penanda bahwa yang akan ditempuh selanjutnya adalah jalan batin. Tanah tempat ia berdiri terasa hangat, meski malam masih memeluk hutan. Getaran halus menjalar dari telapak kaki, naik perlahan, menyentuh dada, bukan gemetar karena takut, melainkan resonansi, seakan alam dan jiwa sedang diselaraskan. Dalam diam, ingatan datang silih berganti. Bukan kenangan yang berisik, melainkan potongan peristiwa yang muncul seperti bayangan di permukaan air, tentang pilihan-pilihan hidup, tentang kesalahan yang pernah dilakukan, tentang niat yang terus diperbaiki. Semua hadir tanpa menghakimi, hanya menunggu untuk diterima. Di saat seperti inilah, banyak orang berpaling. Namun Sunan Kalijaga justru membiarkan arus itu mengalir. Ia memahami bahwa perjalanan batin bukan tentang menolak masa lalu, melainkan memaknainya. Bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang bersedia dibentuk. Detak jantungnya terasa jelas, teratur, seolah menjadi penunjuk waktu yang baru. Setiap detaknya mengingatkan bahwa hidup bukan sekadar bergerak maju, tetapi juga menyelam ke dalam diri, ke dalam niat, ke dalam hubungan antara manusia dan Tuhannya. Tidak ada suara yang memanggil, tidak ada sosok yang menampakkan diri, namun justru ketiadaan itulah pertanda paling nyata bahwa perjalanan ini tidak akan dipandu oleh wujud, melainkan oleh kesadaran, tidak akan dituntun oleh perintah keras, melainkan oleh bisikan nurani. Perlahan, ia menundukkan kepala. Bukan sebagai tanda lelah, melainkan sebagai bentuk penyerahan. Ia tidak meminta kemudahan, tidak pula mengharapkan keistimewaan. Yang ia mohonkan hanyalah kejernihan, agar mampu membedakan antara kehendak diri dan kehendak ilahi. Di tengah hutan yang kini terasa seperti ruang tanpa batas, Sunan Kalijaga menyadari satu hal penting. Perjalanan batin selalu dimulai saat manusia berhenti mencari keluar dan mulai menengok ke dalam.
Malam itu, alas mentok tidak lagi sekadar tempat. Ia menjadi gerbang, bukan menuju dunia lain, melainkan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup, pengabdian, dan kesadaran diri. Dan ketika langkah selanjutnya diambil, yang bergerak bukan hanya tubuh, tetapi seluruh jiwa. Tanpa isyarat suara, tanpa janji apapun, kilau lembut itu kembali hadir. Bukan tiba-tiba, melainkan perlahan. Seperti kesadaran yang muncul setelah doa panjang, cahaya itu menggantung di udara beberapa langkah di depan. Tenang namun tegas, seolah telah memutuskan arah yang harus ditempuh. Sunan Kalijaga tidak bertanya. Ia tidak berusaha menebak apa atau siapa yang berada di ujung perjalanan ini. Dalam keyakinannya, ada hal-hal yang memang tidak perlu diketahui sejak awal, cukup diyakini, lalu dijalani. Ia melangkah mengikuti cahaya tersebut. Setiap pijakan terasa seperti keputusan baru, bukan tentang kemana kaki bergerak, melainkan tentang kesiapan meninggalkan kepastian lama. Jalan yang dilalui tidak jelas bentuknya, kadang tanahnya keras, kadang lunak, seakan menguji keteguhan langkah dan kesabaran. Cahaya itu bergerak konstan, tidak pernah menoleh, tidak pula memastikan apakah ia masih diikuti, seolah ia tahu, siapapun yang telah memilih berjalan bersamanya, tidak akan berhenti di tengah keraguan. Dalam perjalanan itu, Sunan Kalijaga merasakan perubahan halus di dalam dirinya, pikiran-pikiran yang biasanya datang berlapis kini meredam. Tidak ada kecemasan tentang masa depan, tidak ada penyesalan yang menahan langkah, yang ada hanyalah kehadiran. Sadar sepenuhnya pada setiap detik yang dilewati. Waktu kehilangan makna. Ia tidak tahu berapa lama telah berjalan, bisa jadi hanya beberapa saat, bisa pula telah melewati sebagian besar malam, namun baginya, perjalanan ini tidak diukur dengan waktu, melainkan dengan kedalaman pemahaman yang tumbuh perlahan. Sesekali cahaya itu meredup, nyaris hilang. Namun tepat saat keraguan mulai menyentuh, kilau itu kembali menguat, bukan sebagai hiburan, melainkan sebagai pengingat bahwa keyakinan sering diuji tepat sebelum ia menguat. Sunan Kalijaga menyadari, ia sedang diarahkan bukan menuju pertemuan dengan seseorang, melainkan menuju perjumpaan dengan sesuatu yang lebih mendasar, mungkin kebenaran, mungkin pemahaman, atau mungkin versi dirinya yang selama ini belum sepenuhnya ia kenal. Ia tidak tahu siapa yang menanti di akhir perjalanan ini. Apakah seorang guru, sebuah ujian, atau justru keheningan yang lebih dalam? Namun ketidaktahuan itu tidak melemahkan langkahnya. Justru di sanalah letak keikhlasan, berjalan tanpa tuntutan hasil, tanpa syarat, tanpa kepastian selain keyakinan itu sendiri. Cahaya itu terus memimpin, menembus malam yang semakin senyap, dan di balik ketidaktahuan akan apa yang menanti, Sunan Kalijaga memahami satu hal penting, bahwa perjalanan sejati bukan tentang siapa yang akan ditemui, melainkan tentang siapa diri kita saat akhirnya tiba. Langkahnya pun tidak pernah berhenti. Perjalanan Sunan Kalijaga mengajarkan kita satu hal penting, bahwa dalam gelap dan ketidakpastian, keyakinan adalah cahaya paling jujur. Tidak semua jalan harus kita pahami sejak awal, karena terkadang makna baru akan terlihat setelah kita berani melangkah. Jika kisah ini memberi ketenangan, pelajaran, atau sudut pandang baru untuk hati kita, jangan lupa dukung channel ini dengan menyukai, membagikan, dan mengikuti, agar lebih banyak kisah penuh makna dapat terus kami hadirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.